Kaguya-sama wa Kokurasetai. Memangnya seseru apa sih anime ini? Kok bisa meledak? Berikut opininya. Borneo Otaku. Ya halo guys, salam bawang. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas anime Kaguya-sama wa Kokurasetai, atau kalau diterjemahkan menjadi Kaguya pengen ditembak. Bisa jadi kalian udah sering melihat cuplikan anime ini di akun-akun fanpage anime. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat anime ini begitu menarik dan bahkan sampai begitu terkenal? Anime ini sendiri diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Fokus dari ceritanya sendiri pada Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya, seorang ketua dan wakil ketua OSIS di sekolah elit bernama SMA Suchin. Dua sejoli ini yang sebenarnya saling suka tetapi enggan untuk nembak duluan dan memilih untuk mencari cara memutar otak agar yang mereka sukailah yang menyatakan cinta kepada mereka. Jadi prinsipnya siapa yang nembak duluan dialah yang kalah. Jadi ini adalah pertarungan antara dua orang jenius yang masing-masingnya memiliki ego yang besar. Love is war. Wow. So, poin plus yang pertama. Premis sederhana namun dikemas dengan sangat baik. Romance komedi yang disajikan di sini berhasil dieksekusi dengan kejadian-kejadian yang menggemaskan. Romansnya bisa bikin senyum-senyum sendiri dan komedinya bikin ngakak. Komedi romansanya di sini disajikan dengan perang teori untuk menjatuhkan teori lawan bicara, dan hal tersebut membuat keadaan menjadi semakin apik. Satu kata, genius. Sungguh premis yang sebenarnya mainstream tapi dikemas dengan anti mainstream sih. Terus juga nih ya, omongan dan celetukan dari naratornya memperkuat nuansa romance komedi yang terkadang penuh dengan kesalahpahaman. Jadi ya, naratornya menarasikan apa yang sebenarnya terjadi, dan itu berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh tokoh-tokohnya. Misalkan ya si Kaguya mikirin A nih, naratornya bilang sebenarnya yang terjadi adalah B. Nah, ini nih yang bikin komedinya jadi dapet banget. Kemudian ya, cerita disuguhkan dengan potongan-potongan kejadian sehingga setiap satu episode bisa mencakup 2 hingga 4 judul utama yang menyajikan event yang berbeda-beda. Settingnya sendiri lebih banyak berada di sekolah, terutama di dalam ruangan OSIS. Ya memang karena tokoh-tokoh utamanya adalah anggota OSIS. Poin plus yang kedua, main karakter yang ikonik. Pertama adalah Shirogane Miyuki, sosok yang jaim dan sok cool. Kemudian heroinnya adalah Shinomiya Kaguya yang terkadang tsundere dan bisa bersikap seram dan mengerikan di situasi yang berbeda. Kemudian ada Fujiwara Chika yang selalu ceria dan menghidupkan suasana dengan lelucon. Lalu Ishigami Yu yang kadang gloomy dengan otak yang agak mesum. Lalu ada Hayasaka Ai, pelayan Kaguya yang mampu memperlihatkan dua kepribadian, kudere dan ceria dan bitchy, dan ya dia seperti bisa berakting dengan sangat baik. Kemudian ditambah karakter baru di season 2 nya nih, Ino Miko, yang begitu menjunjung tinggi kedisiplinan dan idealismenya, yang mana sifatnya tersebut menambah trigger lelucon di dalam cerita. Masing-masingnya memiliki ciri yang menonjol. Hubungan antara karakternya pun bikin gregetan, terutama Miyuki dan Kaguya, yang di satu sisi ingin mereka jadian, dan di sisi yang lain ingin agar mereka selalu melanjutkan suasana dari perang cinta ala mereka yang begitu unik. Untuk karakter favorit dari Borneo sendiri, Hayasaka Ai adalah salah satunya. Tapi jujur, Borneo lebih tertarik dengan Chika, karena ya Chika ini adalah karakter yang bisa menghidupkan suasana komedi di animenya dengan tingkahnya yang kadang ngeselin, ekspresinya yang lucu, desain karakternya yang imut, dan caranya yang khas dalam merespon pembicaraan. Poin plus yang ketiga, eksekusi yang berkualitas dari studio
dan semua elemen yang terkait. Desain karakternya pun digambarkan dengan begitu baik, ditambah dengan gerakan animasinya yang mulus dan penempatan perubahan perawakannya di situasi yang tepat, sehingga membuat suasana baik romansa maupun komedinya menjadi apik. Studio A1 Picture memang patut diacungi jempol dalam hal ini, tapi ya memang studio ini sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik dan rata-rata berhasil membuat anime yang dalam hal ini yang bernuansa romance komedi menjadi booming. Contohnya seperti Blend S, kemudian Oreimo, Working, dan lain sebagainya. Seiyunya pun memegang peranan yang juga terbilang besar dalam keapikan anime ini, terutama seiyu dari Fujiwara Chika yang keceriaannya begitu khas, serta seiyu dari Kaguya yang bisa memerankan karakter Kaguya yang sering berubah-ubah, sedingin es, kemudian ala Japanese rich woman, kemudian tsundere, hingga pembawaan di saat sedang kesal yang begitu imut. Jadi kesimpulannya, setidaknya ada 3 hal yang membuat anime Kaguya-sama wa Kokurasetai menjadi meledak dan dikategorikan sebagai anime rekomendasi bagi penikmat genre romance komedi. Yang pertama adalah premis sederhana yang dikemas dengan cerdas, sehingga membuat alur ceritanya menjadi sangat menghibur. Kemudian yang kedua adalah tokoh-tokohnya yang ikonik. Dan yang ketiga adalah eksekusi dari studionya yang berkualitas. Oke guys, sekian opini dari Borneo Otaku. Sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Goodbye.